Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran pagi ini untuk kelas 9 ya. Materi akan Ibu lanjutkan masih tentang sistem reproduksi. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar sistem reproduksi pada manusia, dilanjutkan sistem reproduksi pada hewan. Berikut ini, hari ini kita bertemu kembali dalam tatap maya, yaitu materi sistem reproduksi pada tumbuhan. Oke. Kalian simak baik-baik, diperhatikan, kemudian sambil dicatat di buku catatan sehingga selesai video ini kalian akan selesai juga mencatatnya. Oke. Sekarang perhatikan. Tumbuhan sistem reproduksinya terbagi dua, generatif dan vegetatif. Vegetatif itu cara reproduksi makhluk hidup secara aseksual, artinya tanpa adanya peluburan sel kelamin jantan dan betina. Dia dapat bereproduksi tanpa perkawinan. Sedangkan generatif, cara reproduksi tumbuhan secara seksual dengan adanya peluburan sel kelamin jantan dan betina. Jadi tumbuhan ini agak berbeda dengan makhluk hidup manusia atau hewan. Jadi sebenarnya makhluk hidup hanya ada dua, hewan dan tumbuhan. Manusia masuk di mana? Di golongan hewan. Oke. Sekarang vegetatif, kita lihat reproduksi pada vegetatif tumbuhan. Yang pertama ada alami dan ada buatan. Oke, apa saja vegetatif alami? Ada spora, ada tunas, dan ada fragmentasi. Biasanya terjadi pada lumut dan tumbuhan paku. Spora pada lumut dibentuk oleh sporofit yang terdapat dalam kotak spora yang disebut sporangium. Sedangkan spora tumbuhan paku dihasilkan oleh sporofil pada permukaan bawah daun. Ya, jadi yang berkembang biak seperti spora itu tumbuhan lumut. Ya, oke. Berikutnya tunas. Dapat muncul dari akar batang dan daun pada batang, misalnya bambu, tebu, dan pisang. Tunas batang itu cemara, sukun, dan kesemek. Tunas daun pada cocor bebek juga bisa. Tunas yang muncul selain pada batang disebut tunas adventif. Berikutnya vegetatif, alami, fragmentasi. Perkembangbiakan dengan cara memisahkan diri dari koloni induknya dan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya pada ganggang hijau. Masih di vegetatif alami ada namanya umbi lapis, umbi batang, rizoma, dan stolon. Umbi lapis adalah batang yang tumbuh di bawah tanah. Bentuknya menggelumbung berair dan memiliki sisik daun. Contohnya semua bawang-bawangan. Bawang putih, bawang merah, bawang bombay, semua bawang-bawangan itu berkembang biak dengan umbi lapis. Berikutnya umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggelumbung di bawah tanah. Umbi batang berisi cadangan makanan. Terdapat pada kentang, ubi, dan singkong. Rizoma, batang yang menebal dan tumbuh di bawah tanah, terdapat tuas dan beruas. Contohnya jahe. Ya, jahe bisa kencur, temulawak, dan sebagainya. Berikutnya lagi adalah stolon, disebut juga geragi. Merupakan batang yang menjalar di permukaan atau di bawah tanah. Contohnya rumput teki. Kita lanjut. Vegetatif buatan ya. Tadi itu adalah vegetatif alami dan ini adalah vegetatif buatan. Yang pertama stek, kemudian cangkok dan mengenten. Stek ya. Perhatikan, stek adalah perkembangbiakan dengan menggunakan potongan batang, terutama pada daerah yang berbuku-buku, misalnya pada tebu dan waru.
cangkok ini cara perkembangbiakan dengan membuang sebagian kulit dan kambium pada cabang batang, lalu ditutup dengan tanah yang dibungkus dengan sabut atau plastik. Setelah akar tumbuh, batang dipotong dan ditanam. Contoh tanaman dikotil, terutama buah-buahan. Jadi hampir semua buah-buahan itu bisa kita cangkok ya. Itu namanya vegetatif buatan. Berikutnya ada namanya mengenten. Mengenten itu artinya menyambung dua jenis tumbuhan yang berbeda. Mula-mula biji tumbuh di semak, setelah besar dipotong dan disambung dengan potongan ranting jenis tumbuhan lain, dibalut dan diikat kuat. Ya, masih tentang vegetatif buatan ada namanya okulasi. Okulasi mirip dengan mengenten, tetapi tumbuhan yang ditaruh hanya diambil tunasnya saja. Kalau mengenten tadi kan disemai dulu. Kedua macam tumbuhan diokulasi, misalnya biasanya memiliki kelebihan tersendiri, misalnya jeruk ya. Jadi jika kita mau memadukan jeruk yang manis kemudian besar, dicari jenis-jenisnya, kemudian bisa kita satukan dengan cara vegetatif buatan okulasi. Berikutnya ada merunduk. Menundukkan cabang batang tumbuhan hingga masuk ke dalam tanah. Pada bagian yang ditimbun tanah tersebut kemudian akan muncul akar. Setelah perakaran kuat, lalu batang dipotong dan dipisahkan dengan induknya, itu berbentuk. Nah, sekarang kita masuk pada proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ya. Nah, ini perhatikan. Khusus untuk tumbuhan spermatopita itu melalui penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah sampainya serbuk sari di kepala putik. Agar serbuk sampai ke kepala putik, maka dibutuhkan perantara, yaitu angin, air, hewan, dan manusia. Ini adalah bagian dari sistem reproduksi pada tumbuhan. Ya, dimulai dari tangkai bunga. Setelah tangkai bunga ada dasar bunga. Kemudian kelopak. Ini ada bakal biji. Ya, bakal biji ya, ini bisa sebagai individu baru nanti setelah proses terjadinya perkawinan. Ada namanya tangkai putik. Ini kepala putik ya, paling atas ini kepala putik dan di sini adalah kepala sari dan ini adalah benang sari dan yang warna pink ini adalah mahkota. Ini adalah bagian-bagian proses perkembangbiakan secara generatif. Ini bunga sempurna ya. Bunga sempurna, kalian catat benar-benar bagian-bagian dari bunga sempurna ada apa saja. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis penyerbukan. Oke, maaf. Ya, ada autogami. Ya, autogami itu disebut penyerbukan sendiri. Dari mana asal serbuk sarinya? Dari satu bunga yang sama. Artinya tadi, nih, serbuk sari jatuh di kepala putik. Ya, ini kepala putik, serbuk sari jatuh di kepala putik pada buah itu, bunga itu sendiri. Itu disebut dengan autogami. Ada namanya geutonogami atau penyerbukan tetangga. Itu dari bunga lain masih satu pohon ya. Kalau yang tadi satu bunga. Kalau yang ini bunganya lain tapi pohonnya sama. Ada lagi namanya alogami. Alogami ini dari bunga pohon lain yang masih satu spesies. Misalnya ada dua pohon mangga ya, berasal dari pohon yang beda tapi sama-sama jenisnya mangga. Ada yang namanya penyerbukan bastar. Ini bunganya beda, jenisnya juga beda ya. Itu disebut penyerbukan bastar. Oke. Apa saja yang menjadi perantara penyerbukan? Nah, ada anemogami, itu salah satu cara perantara penyerbukan. Anemogami itu dibantu oleh angin.
Kemudian ada juga hidrogami oleh air. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya melalui angin, yang pertama tidak berwarna cerah, tidak ada kelopak bunga, bunga tidak berbau, tidak memiliki kelenjar madu, benang sari bertangkai dan putik di tengah. Serbuk sari sangat banyak, struktur bunga sederhana, putik berbentuk spiral atau pensil sehingga membentuk permukaan yang lebih besar. Biasa terjadi pada rumput-rumputan. Nah, yang hidrogami, sampainya serbuk sari ke kepala putik dengan bantuan air. Ya, bedanya dengan anemogami, ini bantuan angin, kalau hidrogami bantuan air. Apa saja contohnya? Hidrilla, eceng gondok, dan teratai. Oke, kita lanjut. Berikutnya bantuan entomogami, serangga. Ya dengan ornitogami, burung. Ya, apa ciri-ciri bunga yang dibantu penyerbukannya oleh serangga? Yang pertama, terjadi pada tumbuhan penghasil madu. Jadi tumbuhan menghasilkan madu biasanya dibantu penyerbukannya oleh serangga. Mahkota dan benang sari berwarna cerah, ya, warnanya cerah-cerah sehingga menarik perhatian serangga. Benang sari di dalam bunga, kepala sari bersatu di bagian dasar atau belakangnya. Serbuk sari hanya sedikit, putik lengket dan kecil. Struktur bunga termodifikasi untuk tempat mendarat dan makan bagi serangga. Bunganya berbau harum. Kalau ornitogami yang dibantu oleh burung itu biasanya mengandung madu dan air. Jadi burung juga bisa membantu penyerbukan, serta berwarna merah atau mengandung unsur merah karena burung peka terhadap warna ini. Oke. Selanjutnya banyak sekali ya perantara penyerbukan. Ada kelelawar disebut cryptorhizogami. Penyerbukan dengan bantuan kelelawar. Biasanya bunga yang mekar di malam hari berukuran besar, warna cerah dan letaknya tidak tersembunyi. Ya, jadi kelelawar itu juga membantu penyerbukan. Ada lagi yang dibantu oleh siput. Ya, penyerbukan yang terjadi dengan bantuan siput sering terjadi pada tumbuhan yang sering dikunjungi oleh siput. Berikutnya antropogami. Antropogami ini dibantu oleh manusia. Misalnya pada anggrek. Hal ini dilakukan karena bunga tersebut tidak dapat menyerbuk sendiri. Selain itu juga buah salak. Buah salak juga penyerbukannya dibantu oleh manusia. Oke, berikutnya tumbuhan gimnospermae. Nah, ini kalian lihat, catat ya. Ini jantan, ini betina, akhirnya menghasilkan spermatozoid, kemudian sel telur bertemu menjadi zigot, embrio, biji dan tumbuhan gimnospermae. Ada angiospermae, pembuahan ganda. Perhatikan ya. Ini sekarang lihat semua sel telurnya, kepala putiknya, kapan dia melakukan pembuahan ya. Sekarang perhatikan, akhirnya membentuk individu baru ya, zigot. Organ reproduksi angiospermae adalah bunga. Bunga terdiri atas kelopak, mahkota, benang sari dan putik. Yang berfungsi sebagai alat kelamin betina adalah putik. Oke, sampai di sini penjelasan Ibu mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan. Oke, kalian bisa catat ke buku catatan, kemudian di-upload di GC. Semangat belajar, jangan pernah bosan. Kita selalu berdoa semoga vaksin COVID cepat ditemukan sehingga kita bisa kembali normal belajar seperti biasa, tatap muka di kelas, kalian ke sekolah dengan tertib. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.